Pernah ngerasa nggak sih, kayaknya hidup tuh muter-muter di siklus kekurangan terus? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas formula radikal dari Dr. Joe Dispenza yang bisa mengubah total cara kita memandang kekayaan dan kesuksesan. Menurut Dr. Dispenza, hidup kita tuh intinya cuma soal satu pilihan mendasar ini. Kita mau jadi korban, di mana dunia luar yang ngontrol perasaan kita, atau kita mau jadi pencipta, di mana justru perasaan dari dalam diri kita lah yang membentuk dunia di sekitar kita. Tapi sebelum kita bisa jadi seorang pencipta, kita harus sadar dulu nih sama penjara yang nggak kelihatan, yang nahan sebagian besar dari kita. Pola pikir kekurangan, yang akarnya datang dari masa lalu. Sering banget hubungan kita sama uang itu sebenarnya cuma program yang udah terinstal di pikiran bawah sadar kita dari kecil. Pernah dengar nggak orang bilang uang itu akar kejahatan atau nyari duit itu susah? Nah, tanpa kita sadari, keyakinan-keyakinan kayak ginilah yang ngebentuk realitas keuangan kita sekarang. Gini deh, waktu kita ngalamin sesuatu yang emosional banget, misalnya rugi besar, atau ngerasa nggak aman soal uang, otak kita tuh kayak ngambil jepretan foto. Emosi yang kuat itu seolah-olah membekukan kejadian itu jadi memori jangka panjang yang nempel banget. Nah, kumpulan foto-foto emosional ini lama-lama itu kayak ngelatih otak dan badan kita untuk hidup terus-terusan dalam rasa kurang. Akhirnya kita jadi kejebak, mikirnya gitu-gitu aja, ngerasain emosi yang sama terus, seolah-olah masa lalu yang nggak enak itu kejadian lagi dan lagi setiap hari. Nah, ini dia masalahnya. Kalau kita hidup di mode ini, impian kita tuh rasanya jauh banget di seberang sana. Kita selalu mulai dari posisi nggak punya, makanya butuh energi yang luar biasa besar buat ngejarnya. Kita jadi terus nungguan keajaiban dari luar buat mengubah apa yang kita rasain di dalam. Tapi, gimana kalau ternyata kita bisa balikin keadaan? Dr. Dispenza nawarin sebuah model baru yang wah, ini revolusioner banget, berdasarkan fisika kuantum, di mana kita nggak lagi nunggu keajaiban, tapi kita yang menciptakan keajaiban itu sendiri. Coba bayangin ya, ada semacam lautan energi yang nggak kelihatan, isinya tuh semua kemungkinan. Itulah medan kuantum. Jadi, daripada kita membangun dari materi yang terbatas, kita bisa belajar mancing realitas yang kita mau langsung dari lautan kemungkinan ini. Modalnya cuma pikiran dan perasaan kita. Dan ini dia kuncinya, yang mungkin agak aneh kedengerannya. Kita nggak perlu nunggu kaya buat merasa berkelimpahan. Justru kebalikannya, saat kita merasa berkelimpahan, saat itulah kita mulai narik kekayaan. Saat kita merasa sukses, disitulah jalan menuju kesuksesan mulai terbuka. Kita berhenti jadi penunggu, dan kita mulai jadi pencipta. Gimana caranya? Caranya dengan mengalihkan fokus kita dari dunia luar. Saat kita berhenti mikirin badan kita, lingkungan di sekitar kita, bahkan waktu, kita masuk ke sebuah ruang kesadaran murni. Nah, disinilah, di dalam medan kuantum ini, aturan-aturan fisika yang biasa kita kenal udah nggak berlaku lagi. Semua kemungkinan jadi nyata. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Gimana sih cara kita mancing dari lautan kemungkinan tadi? Formulanya punya dua langkah utama. Langkah pertama adalah punya niat yang jelas. Ini datangnya dari otak yang koheren. Coba bayangin deh, otak yang stres itu kayak radio yang sinyalnya kresek-kresek penuh gangguan. Sebaliknya, otak yang tenang dan fokus itu bakal ngirim sinyal yang jernih dan kuat ke medan kuantum, ngasih tahu apa persisnya yang kita mau. Nah, langkah kedua, emosi yang luhur. Kalau otak tadi itu ngirim sinyal, hati kita ini magnetnya. Hati kita itu menghasilkan medan magnet yang ribuan kali lebih kuat dari otak loh. Waktu kita isi hati kita dengan perasaan syukur, cinta, atau sukacita, kita secara harfiah jadi magnet super kuat yang narik masa depan impian kita. Jadi formulanya simpel banget sebenarnya. Niat yang jernih dari otak digabungin sama emosi yang tinggi dari hati. Kombinasi ini nyiptain semacam tanda tangan energi yang unik. Nah, medan kuantum ini kemudian ngerespons dengan ngirimin kita kejadian-kejadian sinkronisitas dan peluang-peluang baru yang cocok banget sama energi kita itu. Tapi tunggu dulu. Kalau Anda mikir ini semua cuma soal gimana caranya dapat duit lebih banyak, wah, Anda salah besar. Ada permainan lain yang jauh lebih besar di baliknya. Perjalanan ini intinya bukan soal ngumpulin harta, tapi soal jadi versi baru dari diri kita sendiri. Hadiah yang sebenarnya itu adalah momen di mana kita berhasil ngelewatin keyakinan lama, kebiasaan jelek, dan emosi negatif yang selama ini ngekang kita. Coba deh bayangin ini. Angka ini cukup mengejutkan. Menurut Dr. Dispenza, pas kita umur 35 tahun, 95% dari diri kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, itu jalan otomatis.
Udah kayak robot yang ngulang program yang sama aja setiap hari. Artinya apa? Sederhana banget, kita nggak bisa masuk ke masa depan yang baru dengan kepribadian yang lama. Perasaan nggak pantes, pola pikir kekurangan, itu semua harus ditinggalin. Kita harus ngelepasin diri kita yang lama buat ngasih ruang buat diri kita yang baru. Pada akhirnya, yang paling penting itu bukan apa yang kita dapat, tapi kita jadi siapa di sepanjang prosesnya. Kisah masa lalu Anda itu udah selesai. Pertanyaannya sekarang, kapan cerita masa depan Anda mau dimulai?